Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dalam renungan Happy Swat Family. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami semuanya Tuhan. Tuhan, biarlah renungan pagi ini bisa menguatkan kami untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, judul renungan hari ini saya akan bawakan dengan judul Ujian Iman. Jadi saya akan mewakili dari kesaksian saya. Jadi minggu kemarin tuh di tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu memang lagi bulan-bulan ini lagi padat banget untuk kerjaan saya karena lagi musim-musim kawin ya, musim-musim nikah. Jadi sangat jadwalnya sangat padat, jadi back to back terus. Nah, di tanggal 9 itu saya ada dekoran. Tanggal 10 juga ada. Jadinya waktu itu saya harus siap-siap untuk dekor, tapi ternyata ada permasalahan atau ada kendala, yaitu papa mertua saya harus dibawa ke UGD waktu itu karena after operasi matanya dia muntah-muntah dan mau nggak mau harus kita bawa ke rumah sakit atau ke UGD. Nah, itu kondisi jam 3 pagi. Kalau nggak salah ya jam 2 apa jam 3 pagi saya harus jemput dulu di kota baru ke rumah sakit UGD. Nah, akhirnya setelah di UGD puji Tuhan dengan dia oke, dikasih obat karena kan lambungnya juga ada, jadi ada komplikasi lah lumayan banyak. Nah, jadinya kita bisa pulang istirahat. Puji Tuhannya besoknya sudah lebih better dan harus kontrol ke dokter lagi. Nah, yang saya mau ambil adalah di satu sisi adalah ketika kita diperhadapkan dengan situasi atau kondisi yang benar-benar di luar dugaan kita, di luar ekspektasi yang kita benar-benar nggak nyangka, di mana saya harus ke tempat dekor yang harus loading jaga, tiba-tiba harus mengalami kejadian ini. Jadi pikiran saya terpecah, yang satu sisi saya harus mengisi kerjaan, satu sisi saya harus ngurusin untuk papa mertua saya. Yang dimana saya di situ secara manusia ya otak sangat ngebul banget karena diteleponin juga, ditanyain ini harus gimana kan, saya di lapangan saya harus in charge juga kan, harus gimana ada permasalahan sebenarnya. Tapi satu sisi saya juga harus lihat sisi dari keluarga saya, yaitu saya harus menolong papa saya juga gitu loh, papa mertua saya. Nah, saya cuman dalam hati saya melakukan emosi adalah saya teriak kecil, tapi dalam satu sisi saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan sekarang dengan kondisi seperti ini? Tolong beri saya kekuatan untuk saya bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, dengan puji Tuhan yang dengan luar biasa, saya dikasih hikmah, saya cuma bisa tenang. Secara kasar sebenarnya bukan kesel ya, apa sih kayak, aduh, kenapa harus bertubi-tubi begini sih, yang satu belum beres tapi datang. Nah, itulah. Jadi kenapa Tuhan itu menguji kita gitu loh. Jadi sebenarnya Tuhan itu bukan mencobai kita ya saudara. Tuhan itu menguji. Yang mencobai kita itu iblis. Jadi harus di notes ini, Tuhan itu tidak pernah mencobai kita, tapi iblis yang selalu mencobai kita. Tuhan itu menguji kita untuk apa? Untuk kita naik level ujian iman kita. Contohnya sama seperti misalnya kalian sekolah nih, anak-anak sekolah ya, atau di kuliah. Ada namanya ujian. Guru itu memberikan ujian untuk apa tujuannya? Yaitu untuk kalian berkembang, untuk kalian bisa naik level ke berikutnya, itu adanya ujian. Sama seperti dalam hidup kita. Ketika masalah datang atau kendala-kendala yang di luar ekspektasi kita itu datang, itu berarti ujian buat kita. Nah, dari sisi kita berarti bagaimana kita cara menghadapi ujian tersebut? Apakah kita menggerutu, mengeluh, menyerah atau segala macam? Nah, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Saya cuma memberi kekuatan ya. Ketika masalah datang, ketika ada ujian itu datang, satu yang kita ambil waktu sejenak aja berdoa sama Tuhan, sedikit aja. Tuhan, ini harus gimana? Itu membuat hati kita lebih tenang. Jadi kita nggak pakai pikiran kita. Memang secara manusia pasti masuknya ke pikiran dulu. Aduh, ini gimana ya? Aduh, ini. Tapi satu sisi lagi kita harus ambil sedikit aja waktu, semenit, nggak lama-lama, kalian merenung, diam aja. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Di saat itu pasti saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan, memberikan kita hikmat langkah apa yang harus saya lakukan. Sama dengan kejadian itu ketika saya harus mengantar ke rumah sakit dan harus pulang. Makanya saya waktu itu nggak bisa datang ke gereja karena memang saya jam 4 pagi apa jam setengah 5 saya baru nyampe rumah, baru tidur sebentar karena paginya saya harus berangkat lagi ke Sheraton, acara di Sheraton di Gandaria City. Nah, dari hal itu
Di kerjaan pun ternyata tidak semudah itu. Drama-dramanya sangat banyak di kerjaan, ada aja kendala segala macam ya. Nah, itu diuji lagi, baru kelar ujian satu kelar, kemudian datang lagi ujian berikutnya di kerjaan. Seperti apa? Nah, paling puncaknya adalah kemarin di tanggal 16. Saya ada dekor di 4 tempat di tanggal 16. Itu kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi tim. Nah, di tempat saya yang saya jaga itu pas lagi malam-malam aja itu sudah ada masalah, sudah ada. Karena kita harus clear up itu jam 11 pagi karena acaranya siang dan malam. Jadi jam 11 pagi kita harus benar-benar clear dekornya. Secara pas di lapangan ada aja kendala. Aduh Tuhan, ini gimana ya? Dalam pikirannya ini kelar nggak jam 11 pagi nih, kita harus clear up semuanya karena acaranya dipakai. Di situ saya juga udah nge-push tim juga sebagaimana, saya cuma berdoa juga sama Tuhan. Tuhan, ini gimana nih, masalah ada aja, saya harus ngapain? Nah, puji Tuhannya dengan masalah yang ada, contoh misalnya besinya ini nggak dibuat sama anak-anak, ada reng kayu yang harusnya kita bikin, ternyata nggak ada. Nah, puji Tuhannya ada besi lebih yang kita bisa akalin, kita bikin. Jadi setiap ujian yang ada, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Tergantung kita bagaimana menanggapinya. Nah, di Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, jadi setiap ujian yang datang dalam hidup kita, ketika kita beriman sama Tuhan, pasti di situ ada jalan keluar, gitu loh. Jadi yang penting kita percaya sama Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya kan? Jangan mengandalkan orang lain juga, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita serahin aja semua sama Tuhan, pasti ada aja jalannya. Memang jalan itu nggak mulus, tapi di dalam prosesnya itu kita menjadi berkembang lagi, menjadi lebih kuat lagi mental kita, gitu loh. Jadi itu aja yang saya mau bagiin di hari ini, yaitu bahwa ujian iman ini dalam hidup memang sangat luar biasa. Biarlah kita bisa naik kelas, semuanya bisa naik level, menjadi lebih baik lagi, menjadi baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi setiap masalah yang ada ini, ingat, itu adalah ujian dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan mencobai kita, tapi Tuhan menguji kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah renungan pagi ini bisa menguatkan kami menghadapi ujian-ujian hidup kami ke depannya Tuhan. Karena ini makin hari itu bukanlah hal yang mudah, tapi membuat kami menjadi semakin maju dan berkembang dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat agar setiap langkah yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.